subscribe. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama berkumpul di kediaman Pak Pengulu Bantean Baru dalam keadaan sehat walafiat. Berikut selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pertama ahli bait yaitu Bapak Pengulu kita beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Camat kita yang paling setia. Saya umurnya tadi 26 tambah 5, 25. Ketemu camat yang loyalitasnya seperti ini baru ini, Bu. Iya, loyalitasnya luar biasa. Ngundangnya nggak usah pakai apa, di WA teko. Kemudian yang kami hormati Bapak Babinsa kita yang mendampingi ibu-ibu nanti pas penanaman. Kemudian yang kami hormati ada Bapak pendamping desa. Pak pendamping. Jadi nanti kalau ngusul apa-apa, program apa-apa, konsultasinya dengan Pak pendamping. Kemudian adik-adik mahasiswa yang sedang KKN, alhamdulillah hari ini terakhir. Sedih ya jadinya ya. Ada baiknya, tapi ada ruginya. Baiknya mungkin KKN-nya ditiadakan, dianggap sudah KKN. Tapi moga-moga nanti kemari lagi ya. Kalau bisa jangan pulang. Kalau bisa jangan jadi gitu. Dan tak lupa ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada juga rekan saya PPL Pak Sudirman, Bu Eka dari Eco Farming. Mana? Ini. Kemudian Pak Tomiri. Pak Tomiri yang baju putih ini, Bu. Beliau ini hostnya Info Pak Tani, Rokan Hilir. Viral sampai ke seluruh dunia. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, lupa sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, hari ini sesuai undangan Pak Pengulu, Bu Roro dan Bu Pengulu, kita hari ini mau bagi-bagi benih bawang merah. Benih sama bibit beda, Bu ya. Bibit sing wis tukul, benih yang masih biji. Nah, ini benih namanya. Ini beratnya 500 gram. Kalau kita beli ini 1 juta lebih. Segini nih. Karena 1 kilonya dia 5 juta kurang sedikit aja uangnya. Nah, betul kata Bu Roro atau siapa tadi? Ini kalau dibagikan satu kepenghuluan ini cukup. Nah, sak kepenghuluan cukup. Apanya siji-siji. Cukup begini. Tapi ini insya Allah banyak isinya. Ya kan iya teman-teman. Ya, ini isinya banyak ini. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kemarin ibu-ibu udah memulai melaksanakan kegiatan kalau sekarang istilahnya P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Kalau dulu RPL, Rumah Pangan Lestari. Kalau satu dusun namanya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi sekarang namanya disingkat P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, program itu kenapa dibuat oleh pemerintah pada waktu presidennya Pak SBY dan yang melonsingkan juga KRPL itu adalah Pak SBY tahun 2012 di Pacitan, Jawa Timur lewat Jung Tanjung Sikit. Iya toh, Bu. Nah, jadi dan alhamdulillah saya dengan Pak Tomiri udah nyampe ke sananya, ke KRPL yang diresmikan Pak SBY itu. Tahun berapa kemarin kami ke sana studi banding. Kalau nggak salah dari Bantean Baru juga dulu pernah ada kita bawa ya. Ke mana? 2 ya. Kemana dulu? Ke Pacitan sama ke Malang ya. Ke Malang, studi banding. Jadi dulu ada program studi banding KRPL itu setiap tahun, Bu. Setiap tahun berjalan 5 tahun berhenti. Karena mungkin anggaran kita yang kurang dan alhamdulillah saya 5 kali ikut gitu. Nah, jadi kalau ibu mau 5 kali ikut harus kayak jadi saya gitu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kenapa dibuat program P2L itu? Karena setelah diteliti itu memang sangat menguntungkan. Setelah ada P2L, ibu-ibu nanam di pekarangan rumah, itu derajat kesehatan meningkat. Derajat kesehatan meningkat.
pertumbuhan anak lebih bagus setelah ada P2L. Ya Bu ya. Ibu-ibunya kualitasnya lebih bagus lagi. Karena yang selama ini ibu-ibu kata Pak Camat tadi ngumpul ngerumpi tentang tetangga, si Polan tuku tipi lah, tipi sak upil ya kan. Upil sak tipi, irunge sak piro kan gitu. Nah, biasanya seperti itu. Ternyata setelah ada program P2L, ngerumpinya positif, Bu. Ya kan? Sawi pagodamu wis dhuwur urung, nggonku ngene kan. Akhirnya ceritanya itu semua. Ya, ceritanya itu semua. Nah, jadi positif. Kemudian setelah diteliti tadi saya katakan dulu stunting nggak ada. Nah, dulu nggak ada. Setelah pekarangan tidak dikelola, muncul stunting. Ya, yang pertumbuhan anak terhambat. Nah itu. Kemudian kenapa keuntungan lain lagi? Kita belanja apa saja ada di pekarangan. Belanja apa saja ada di pekarangan. Kalau ibu dalam hati, loh aku kok enggak. Itu tergantung ibu-ibunya. Kalau kita mau kebutuhan pangan semua di pekarangan, pasti bisa. Pasti bisa. Dalam hati ada pekaranganku sempit, pekaranganku luas, pekaranganku ada kambingnya. Itu masalah itu semua kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Pasti bisa. Ya pasti bisa. Nah, kenapa derajat kesehatan meningkat? Sebab setiap hari sayur kita pasti ganti. Biasanya kalau ibu-ibu males nyayur kan sekali nyayur tewel 1 sampai seminggu toh. Dinget sampai ireng. Setelah ireng tambah enak, tapi kandungan proteinnya kan nggak ada. Bagaimana untuk memompa pertumbuhan anak kita? Bagaimana supaya suami kita semangat kerja kalau proteinnya kurang? Tewel terus. Mungkin juga rasa kasih sayang tadi, I love you tadi kurang. Aku di sini sayure gurih iki ya mengenai suami ibu. Enak mangan nang jobo. Nah, mangan nang jobo didampingi mbek pelayan-pelayan sing anu pula misalnya. Nah, ini sudah diteliti, Bu. Nah, hari ini ibu-ibu mau dibagi bawang merah, benihnya. Benih bawang merah. Mungkin ada yang belum pernah tahu benih bawang merah. Ngertinya bawang itu kan? Nah, bawang itu ada benihnya. Nanti caranya ibu-ibu, kebetulan kita juga buat demplot dengan PT Agrosit di halaman rumah Pak Pengulu ini. Ada demplot bagaimana bawang merah bisa hidup di gambut. Dan alhamdulillah juga di Batu 6 itu sekarang sudah pindah tanam Pak Pengulu. Di gambut. Dan udah pernah panen. Nah itu. Nah jadi ibu, ini nanti disemai dulu. Disemai dulu. Cara nyemainya nanti bisa ibu tengok yang sana kalau nyemainya di tanah. Kalau di polybag ya kucur-kucurnya polybag. Cuman saran saya sebelum dikucurkan ke polybag campur dengan pasir dulu. Iya supaya enggak delemok itu bahasa Indonesianya apa? Supaya enggak ngumpul-ngumpul. Nah, iya. Nah, jadi nanti setelah 3 hari ini mulai nyambah, Bu. Nyambah daunnya lebih halus daripada pucuk lidi. Nah, itu lebih halus. Setelah 3 hari tumbuh, ini nanti dibiarkan sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan baru pindah tanam. Cara pindah tanamnya dicabut, potong daunnya, tapi jangan sampai habis, separuh saja. Baru pindahkan ke polybag, 1 polybag misalnya 3. Terus nyucukkannya jangan dalam-dalam. Karena kalau nyucukkannya dalam, daunnya gede sak daun pre, umbine kecentet, kecepit, cilik. Nah, jadi nggak boleh dalam-dalam. Nah itu. Terus penyakitnya yang paling dominan adalah jamur. Jamur pucuknya biasanya pucuk daunnya kuning, itu berarti kena jamur. Makanya biasanya bawang merah ini kalau kena hujan pagi langsung siram supaya mencuci air hujan tadi. Atau biasanya kalau musim embun juga disiram.
Supaya embunnya tadi nggak jadi jamur. Nah, itu. Ini bawang merah. Nah, ya Bu ya. Terus ibu-ibu nanti ini yang paritas ini, Maserati ini nama bawangnya Maserati. Maserati. Ini nanti ditanam satu, ya jadinya satu. Nah, tanam satu jadinya satu, mung agak besar. Merahnya merah sekali. Baunya lebih menyengat. Pokoknya lebih disenangi lagi nanti. Karena kami udah panen sama Pak Sudirman. 1 meter kami dapat 1 kilo 2 on. 2 kilo 2 on. 1 meter 2 kilo 2 on. Nah jadi kami kemarin, mohon maaf, pas lebaran memang masak pakai bawang sendiri, tanaman sendiri maksudnya. Itu. Ya, jadi ibu-ibu mana tahu seumur-umur belum pernah nanam bawang, ya ini coba nanti. Panennya berapa bulan? Panennya nggak sampai setahun. Iya toh, Bu. Aku ngomongnya kan agak lama dulu. Panennya ini dari mulai tanam sekitar 2 bulan paling lama. 2 bulan paling lama. Ya, tapi juga tergantung perawatan. Jadi sama semainya sekitar 3 bulan. Cuman kalau umbi yang kita tanam lebih cepat panennya. Dan dia pecah. Maksudnya umbi satu bisa jadi 10. Ya. Saya pernah sampai 24 pernah. Gitu. Ya Bu ya. Nah, jadi nanti ini tolong ditanam. Kemudian tanahnya kalau bisa kasih dolomit. Nah, kalau nggak ada dolomit, mana tahu ada bekas bakaran, tapi jangan dibakar, jangan membakar, campurkan aja. Atau pakai namanya kacipril. Kacipril mahal ya Pak Pengulu. Ada kemarin contohnya Pak ya. Yang butiran kita tebar itu. Oh iya. Itu kacipril. Ya Bu ya, supaya supaya lebih bagus, lebih subur. Men subur lagi pupuk pakai ekoparming. Ya, enak sing guyu sampingku. Ekoparming. Satu kepenguluan ini cukup 1 tube. Satu ibu-ibu semua ini itu cuma cukup 1 tube. Harganya kalau nggak salah 250.000. Sing dodolan kok cuman 1 toh ngono ya kan. Nah, iya, bukan pengiritan, tapi kalau kebutuhan ibu-ibu satu semua ini ya cukup itu 1. Ya Bu ya. Nah, jadi itu cara persemaian bawang merah. Kalau ibu-ibu misalnya nanam ini dari benih, juga mau menanam dari umbi, silakan. Caranya dulu pernah saya terangkan, umbinya potong atasnya, buang akar yang udah kering itu, kalau bisa celupkan pakai atonik, perangsang akar. Celupkan lagi pakai fungisida, supaya nggak terserang jamur. Baru tanam, itu 2,5 bulan atau 2 bulan panen. 72 hari ya. Nah, 72 panen. Itu. Jadi Bu, cara kita untuk mengurangi pengeluaran itu seperti itu. Jangan semua sumbernya dari suami. Ya, kasihan suaminya. Wis makannya kurang protein, kerjanya berat, semua minta dari suami. Arisan suami, lipstik suami, semua suami. Arisan bajunya ganti suami. Nah, jadi maksud kita supaya pengeluaran rumah tangga kita itu terbantu, yuk kita pekarangan kita manfaatkan pekarangan Pak Pengulu. Ya, ini kan contoh. Nah, kalau nggak seperti ini mungkin nggak pekarangan Pak Pengulu namanya. Iya, saya juga gitu Bu. Saya tahun 2011 sampai hari ini pekarangan saya semua ada di pekarangan. Drum 200 liter itu saya pelihara ikan lele. 1 drum itu 100 ekor. Jadi nggak buat kolam lebar-lebar. Saya kepingin ikan ada di pekarangan, pingin bumbu ada di pekarangan, pingin buah ada di pekarangan, pingin obat ada di pekarangan. Dulu gas pun ada di pekarangan di rumah saya. Saiki sapinya dijual, tak jadikan uang. Nah, jadi gasnya nggak produksi lagi. Nah itu, jadi itu kita nikmat Bu, nikmat. Kerja di pekarangan itu hanya setengah jam sore, setengah jam pagi. Jadi nggak mengganggu aktivitas lain. Itu. Dulu saya pernah sering beli tanah gambut dari sini.
Saya bawa ke rumahnya. Kalau ke rumah saya, kalau nggak salah saya udah 5 mobil beli dari sini. Dulu belinya sama Pak Aseng, Pak. Itu, saya dulu. Karena saking nggak ada tanah, ibu di sini tinggal nyarukin. Ya. Angel juga, Bu ya. Tapi masih bisa lah di sini. Kalau kami susah, tapi tetap nanam saya. Sekarang saya mohon maaf, tapi nggak saya kasihkan, belum saya jual. Saya sekarang budidaya kunyit hitam. Buka YouTube kunyit hitam itu saon 250.000. Kunyit hitam. Ya hitam. Non? Ya sekarang ada HP kan nggak susah. Iya. Tapi ingat tadi nggak tak kasihkan dulu, nggak saya jual dulu. Ya. Itu kunyit hitam, Bu. Banyak sekali. Bu, Ibu nggak usah tanya saya, Bu, tanya HP saja udah keluar semua sekarang. Iya, jadi Bu, itu sekali lagi saya anjurkan ibu-ibu jangan enggan benahi pekarangannya, ditata untuk diri sendiri. Jangan untuk Pak Pengulu, jangan untuk Pak PPL, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga kita sendiri. Ya. Nah, saya nggak tahu kelompoknya udah jadi belum? Kelompoknya. Bu Roro tadi mana? Kelompok sini, kelompok wanitanya udah dibuat belum? Udah, Pak, tapi sama Bu Roro. Nah, itu. Nah, maksudnya dipermanenkan, artinya didaftarkan di Simluhtan sekalian. Itu, Bu ya. Nah, Bu, pokoknya jangan pernah berhenti menanam, kata mantan Kapolsek kita. Ya, jangan pernah berhenti menanam. Ya, jangan pernah berhenti menanam. Pokoknya menanam terus. Saya setiap hari menanam. Bu Eka ketawa, nanamnya lain nih. Ya, itu. Jadi kita setiap hari kalau bisa nanam, apa semampu kita. Jangan yang habis-habis sebentar aja, Bu. Bayam, kangkung kan sebentar habis. Yang lama-lama juga tanam. Saya sekarang nanam bayam Brazil. Itu sekali tanam selama-lamanya nggak mati-mati. Tinggal meti saja sayur, itu sayur. Bayam Brazil namanya. Saya dapat dari Bantean. Dari Ibu siapa ya? Sana itu Pak Cadar itu. Sama dari Dumai juga saya dapat. Sekarang udah banyak di rumah saya. Kalau mau ambil di rumah saya, minta. Saya kasih nanti 1. Iya. Ya 1 nanti kan berkembang tinggal mutus apa tanami lagi. Ya. Enggak, tadi saya sebetulnya mau bawa, cuman lupa. Enggak rezeki ibu-ibu. Ya, apalagi ini tanah gambut, bagus sekali pakai bayam Brazil, Bu. Khasiatnya luar biasa. Kalau punya bayi, kasih itu terus bagus. Ya, Bu ya. Jadi kita nanam yang lama matinya. Jadi biar awet di pekarangan kita ada terus sayuran. Setiap hari ganti sayuran kita. Gitu. Ya, Bu ya. Tapi nanti jangan udah nanam nggak ditengok merajuk, kan ada gitu. Ini Pak Pengulu lewat melirik pun ora misalnya merajuk. Ya, karena pengalaman, Bu, saya gitu. Sampai ke Bagan Batu sana misalnya kunjungan ke RPL, dia udah mungkin udah ditoto-toto iki ada didelok, nggak ditengok, ya merajuk memang wajar-wajar sebetulnya. Iya, tapi kalau semua mau ditengok ya lempoh gitu melakunya itu. Ya, Bu ya. Buat niat nanam untuk keluargaku. Ya, Bu ya. Nanam untuk keluargaku sendiri. Nah, jangan hiraukan yang lain-lain. Mau ditengok ya nanam, nggak ditengok ya nanam. Mau dikasih ya nanam, nggak dikasih ya nanam. Bu ya, ini kan hanya sebagian kecil saja bawang merah. Yang lainnya kan bisa diminta dan sebagainya. Nah, saya rasa itu, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan? Silakan. Wis paham masalah penanaman itu mau. Kalau cabai saya anjurkan, Bu, untuk di rumah cabai kecil saja. Cabai kecil. Kenapa cabai kecil? Cabai kecil itu kan umurnya tahunan. Yang lama matinya. Dan tahan terhadap hama dan penyakit. Itu. Nah, itu kalau daunnya udah mulai hitam-hitam itu, Pak. Hitam-hitam itu kan kena cabuk putih-putih itu kan. Awalnya putih dulu, baru hitam. Dulu kan pernah saya kasih tahu, semprot aja pakai Mama Lemon campur air. Nah, Mama Lemon. Iya. Udah pernah kita juga, Pak, mati. Mati.
kebanyakan mama lemonnya. Ya iya, apapun kebanyakan mati, Bu. Iya. Iya, jangan banyak-banyak. Yang penting dia ada busanya aja gitu. Kan tujuannya busanya itu dia kan agak kayak ada bulu-bulunya, Bu ya. Kena busanya itu kan dia ngelemprek gitu ya. Terus nggak bisa bergerak, mati. Gitu. Iya. Saya kan coba anak terong. Iya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu ya? Alhamdulillah, hebat aku nerang nih. Jelas. Bawang merah dari pupuknya apa bawang merah? Pupuknya, tapi tadi eco farming. Atau bisa NPK. NPK kalau di polybag jangan besar banyak-banyak. Kalau satu polybag itu paling 5 butir. Kalau bisa dilobangi dulu. Enggak, cairkan lebih bagus. Cairkan baru siramkan bagus. Kalau bisa seminggu sekali. Bapak nggak mau mampir nengok deh. Bapak Ibu, Tapi udah tadi. Bu ya, pokoknya setahun Oh, yang iya, kemarin iya. sudah ada ya. Setahun semuanya Pak. Masuk setahun lebih Pak. Ngono maksudnya Pak Camat ngono. Kalau bisa ini besok umbinya jadikan bibit. Bisa pecah dia, bisa banyak gitu loh. Gitu. Kampung Ulu itu 21 hari beratnya udah 1 kilo 4 on. 21 hari. Itu sekarang yang sudah buat Pak Mujiono di Bantean Hilir sama Pak Sungkono di Parit Jawa. Itu harganya sama ayam kampung. Bibitnya 1 kotak 1 juta. 1 kotak itu 100 ekor 1 juta. Kalau bagi 2 500.000, bagi 4 250.000. Pak Mujiono udah, Pak Sungkono sudah. Pak, siapa yang punya bangunan? Anto bangunan. Oh ya Pak Anto. Pak Anto itu sedang bangun kandangnya itu. Malah mau modal 40 juta dia, berapa? Iya. Jadi itu udah jadi peluang juga, Bu. 21 hari panen. Amitnya lagi misalnya aku rencana, Ibu rencana mau mantu sekian hari lagi, udah beli bibitnya. Jadi nanti nggak beli ayam potong lagi. Lebih sehat gitu. Kotor ya. Pelet. Terus ada namanya bakteri Z. Jadi kotorannya itu nggak bau dan nggak ada lalat satupun. Buka di info Pak Tani. Ya nggak ada lalat satupun. Nah, itu. Entok pun Bu, kalau dikasih bakteri Z dan makan seperti itu, 30 hari panen. Entok udah 3 kilo. 30 hari itu. Nah, ya artinya itu informasi untuk kita bagaimana menambah penghasilan, ya Bu ya. Nah, itu. Kalau ada serangan biak, kasih tulisan biawak dari orang masuk Bu. Bisa tuh. Iya. Iya. Kalau ayam itu kan harus di kandang. Terus kemudian Bu. Itu ternak di pekarangan, Ibu misalnya nggak bisa 100 ekor, 25 ekor, berarti satu kotak kan 4 orang. 4 orang kan berarti Rp250. 25 ekor itu pakannya cuma 1 sak sampai panen. Nah, kan hemat kan? 1 sak pakannya. Nah, itu. Jadi kita bisa jadi sentra ternak juga untuk unggas. Gitu, Bu. Jadi pokoknya kita bagaimana memanajemen rumah tangga kita supaya perekonomian kita itu bisa naik gitu. Jadi banyak jalannya. Kalau dulu kan harus cari kerja ke sana kemari, sekarang nggak pala. Di rumah saja. Kalau kita punya tanaman di pekarangan, coba kalikan Bu, bayam hari ini sekilo, jadi diuangkan berapa? Semua dari pekarangan, itu banyak uangnya loh Bu. Itu kalau mau. Ya. 2 Bu ya, 2 rangkap ya. Tengok ke Parit Jawa sama ke Datuk Dewa. Ayam ulu. Ulu itu singkatan dari nama perusahaannya itu Bu, ULU. Itu persilangan ayam pelung dengan ayam apa gitu.
Ayam pelung itu kan ayam yang mahal di Jawa sana, Jawa Barat. Iya, blasteran gitu. Gitu. Itu ayam bulu ya, Bu ya. Bukan hulu, bukan ulu-ulu bulu, bukan. Ya, ulu. Ulu itu nama perusahaan kalau nggak salah. Nah, ya. Enggak, maksudnya. Udah? Bu, nggak ada lagi ya? Nah, jadi ini nanti, ini dari Pak Pengulu ya. Nanti Pak Pengulu yang bagi. Maksudnya Ibu Pengulu sama Bu Roro yang bagi. Ibu-ibu jangan pulang dulu kalau belum dikasih. Nanti karena belum dikemas, ya. Kalau orang luar desa sini nggak bisa ya kan? Nggak bisa ya. Ini kan orang luar, Bu. Nah, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.